Senyummu sungguh menawan, wajahmu ayu rupawan. Kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Hayaya, hatiku tergoda. Hayaya, sungguh pesona. Hayaya, saat memandangmu hati bergetar. Iqbal kan selama lomba banyak improve-improvean juga tuh, saya lihat tuh. Ya, Improve yang di mana lah, teknik yang gimana lah. Itu uh, ada coach yang ngajarin atau memang ide sendiri? Aku nyanyi itu mulainya lewat film, pernah lihat tuh. Gimana ya? Kau yang sangat ku sayang. Cerita-ceritanya bagus, tapi saya menolak karena di situ saya memang senang kalau Agustusan Gak heboh kayak yang lain yang halusnya bla bla bla. Sederhana tapi keren. Kalau gue bikin channel ini gara-gara pengen seperti Ferdi Hasan loh. bener apa yang ada honorku waktu itu cuma 5.000 perak sih, gak pernah nyangka. Dan gue udah dapat bocoran salah satu wardrobe-nya pakai dari itu semua awalnya. Jadi kita kan disuruh nanti ngulik. Jadi misalnya lagu nih untuk top 70 misalnya. Nah ini lagu ya, kamu pilih lagu dulu. Nih. Oke. Lagu ini, lagu A. Oke, kita ACC kita bedah dulu lagu ini. Nanti kamu ngulik dengan biasanya kita ngulik tuh sama Mas Yusuf. Jadi Mas Yusuf tuh yang arranger lagu-lagu Lesti, lagunya Iqbal juga. Terus banyak tuh pokoknya satu tim sama Cek Guadibal. Nah itu nanti kita ngulik. Setelah ngulik, nah nanti di ACC sama Cek Guadibal sama produser dan tim kreatif. Kalau misalnya butuh perubahan, butuh apa ya, kayaknya enaknya ada yang lebih baik nih aransemennya. Nah nanti Cek Gu turun tangan. Nah Cek Gu turun tangan. Nah di situ di setiap Iqbal tampil itu selalu ada campur tangan aransemen dari Cek Guadibal maupun Mas Yusuf gitu. Dari Iqbal pun juga ada. Terus gini, kan itu di karantina ya? Iya, di karantina. Gimana sih pengalaman di karantina? Suka dukanya karantina? Iqbal di karantina di asrama Indosiar di Dan Mogot ya, Jakarta Barat. Itu kita dari top 70 udah di karantina semua, dan kita beda karantinanya dari tim-tim fase-fase Dangdut Akademi atau Lida yang sebelumnya. Karena kita kan di tengah pandemi. Kita di tengah pandemi dan nggak boleh berkumpul, nggak boleh banyak tatap muka, maupun berjarak aja harus jauh lebih dari 1 meter. Nah terus jadi kita lebih banyak kayak berdiam diri di dalam kamar masing-masing. Kita disediain kamar tuh satu orang untuk satu kamar. Terus kita juga kalau belajar tuh lebih ke pribadi aja sih masing-masing gitu. Tetapi kalau misalnya udah disuruh untuk latihan untuk on air, untuk kompetisi, nanti kita ada ruangan lagi namanya XHRD. Nah jadi kalau suasananya dulu sih waktu di asrama itu cukup ketat ya, karena dampak pandemi tadi. Jadi kita nggak terlalu banyak untuk berbaur, nggak terlalu banyak untuk hahaha bareng-bareng gitu. Karena kakak asrama itu benar-benar menerapkan peraturan ke kita tuh ketat banget gitu. Nggak boleh sembarangan gitu untuk ketemu. Nah dulu tuh kita juga melampaui fase Idul Fitri, kita nggak pulang. Idul Adha juga kita nggak pulang. Itu kita benar-benar sedih banget, dan kita di tengah pandemi. Kita kompetisi 0 penonton, mulai dari kita audisi sampai kita grand final. Maksudnya 0 penonton di tempat ya, di studio. Jadi tempat tribun itu ditutup sama kain hitam semuanya gitu. Jadi yang nonton kita tuh kamera, istilahnya juri, sahabat duta, terus the band, ya orang-orang Indosiar lah semuanya yang ada di studio. Nggak ada
gemuruh tepuk tangan penonton, pendukung yang kita harapkan itu nggak ada gitu. Nah, jadi cuman kita tampil di kamera, di TV, udah gitu. Itu aja. Nah, saat itu cukup ada rasa sedih ya sedikit, karena kita nggak merasakan vibe gimana sih kita ditonton orang banyak, kemudian ditepuk tanganin pendukung, disorakin pendukung. Karena itu menurut Iqbal benar-benar suntikan motivasi dan semangat banget untuk kita kontestan. Benar. Saat kita berlomba gitu. Spiritnya ada di situ kan? Iya benar. Dan satu lagi yang bikin Iqbal sedih juga itu waktu grand final tidak bisa ditemani sama orang tua maupun keluarga, karena itu tadi dampak pandemi tadi. Jadi cukup banyak persyaratan untuk mendatangkan orang tua, sedangkan kita udah jadwalnya saja udah teratur ya. Nah untuk grand final jadi ya nggak bisa, orang tua nggak bisa datang. Saya sempat lihat Iqbal yang di luar asmara, yang India tadi sama duet sama Ute, seru banget. Oh, Mama Ute, ya. Ingin kumiliki itu lagunya. Ingin kumiliki. Ingin ku sayangi tanpa terbagi lagi. Apakah mungkin menjalin kasih bila aku tak tahu bagaimana. Itu ide siapa itu? Atau judul lagu siapa? Kalau pilih lagu itu waktu itu dari diskusi antara Iqbal dengan Cik Gua di Iqbal. Itu diskusi kira-kira lagu yang pengen Iqbal bawain sama Mama Ute apa gitu, yang bisa sekiranya dimasukkan unsur dangdut dan suasananya tetap ada pop dan ada dangdutnya gitu. Ya udah waktu itu akhirnya memilih lagu Ingin Kumiliki. Sempet JR berapa lama? JR waktu itu kalau sama Mama Ute hari H. Hari H. Pokoknya kalau kita duet sama senior, sama artis-artis diva pop dan diva dangdut ataupun divo dangdut ataupun divo pop ya, waktu itu kan ada Pasha Ungu juga. Ya. Nah itu ada kita DJ juga. Dikasih waktu untuk iya ada Mama Titi DJ, Mama Ute sama Kak Pasha Ungu itu kita dikasih waktu hari H kita JR langsung. Jadi ya harus di situ kita ditantang untuk profesionalitasnya, benar-benar ditantang banget di situ. Dan Iqbal juga pernah duet sama Mami DP. Ya, Mami DP. Mami DP. Nah, itu juga hari H juga JR-nya. Latihannya juga hari H. Semua kita kayak gitu, semua kontestan. Jadi di situ mungkin salah satu cara Indosiar memberikan kita challenge ya untuk keprofesionalitasan sebagai penyanyi nanti gitu. Gimana sih mereka kalau diduetin sama senior dan latihannya hari H gitu. Nah, disitulah kita ditantang. Tapi nggak nemuin waktu JR-nya susah nggak sih? Alhamdulillah di bawah bimbingan senior itu kita benar-benar merasa dilindungi dan merasa dikasih ilmu yang banyak. Kita tuh kayak pas ketemu sama senior tuh, kalau Iqbal ya sendiri ya, Iqbal merasa tenang gitu. Oh oke, senior lawan duet saya udah ada depan saya ini gitu. Dulu Iqbal menganggap semua lawan duet Iqbal tuh sama. Mereka adalah senior Iqbal gitu. Iqbal harus banyak mendapatkan ilmu dari mereka. Iqbal harus banyak menggali pengalaman dari beliau semua. Iqbal memandang semuanya itu sama. Semua mereka udah berilmu lebih dari Iqbal. Jadi Iqbal merasa oke, nanti insya Allah apapun yang terjadi saya tampil aman gitu. Karena mereka udah profesional. Insya Allah keprofesionalannya itu aura-aura diva, aura-aura bintangnya tuh akan ikut juga gitu. Kayak menular positive ya. vibe aja gitu. Jadi pas ya gitu. Dan pakai wardrobe
formal ya? Iya, Itu formal. Iqbal yang minta, formal yang ngajuin, atau Indosiar yang ngatur? Jadi waktu itu untuk wardrobe, untuk baju itu kita nggak pernah ngajuin dari peserta. Jadi memang dari Indosiar meminta kerjasama dengan Bang Formal bahwasannya karena Bang Formal desainer dan asal beliau dari Minang dan sentuhan-sentuhan karya beliau banyak juga unsur-unsur Minangnya. Nah jadi Bang Formal dipercayakan untuk Iqbal dari top 4 kalau nggak salah memakai baju Bang Formal. Top 4, top 3 grand final gitu. Ada fitting-fitting dong sebelumnya? Ada fitting. Terus formal Itu ke Jakarta atau gimana caranya? Ketemu di Bang Formal Indosiar? ke Jakarta. Bang Formal ke Indosiar. Itu Bang Formal di Indosiar fitting pertama kali itu waktu itu top 4 kalau nggak salah. Itu pakai baju beliau pertama, itu tim beliau datang semua. Datang semua, beliau juga datang. Awalnya timnya dulu kan, yang kayak makein baju. Benar-benar dari head to toe. Jadi benar-benar semuanya punya beliau, mulai dari sepatu, baju, meja dalam, celana, kemudian earpiece. Waktu itu Iqbal pakai earpiece kan, maupun juga bros-bros lainnya, aksesoris lainnya. Nah itu dari Bang Formal semua. Dan setelah itu akhirnya muncul single. Ya, nah waktu Iqbal alhamdulillah dinobatkan sebagai pemenang juara Liga 2021, Iqbal dikasih single kemenangan. Judulnya Lebih Dari Hidupku, ciptaan Cek Guadibal. Itu lagu berisikan tentang sepasang kekasih yang saling jatuh cinta, tetapi Iqbal sebagai cowoknya sangat memuji pasangan cewek Iqbal itu kayak memujinya, kecantikannya, ingin memilikinya, ingin hidup bersama, kemudian ingin memadu kasih layaknya dunia ini milik berdua gitu lah istilahnya. Nah terus di lagu itu musiknya memang dibangun ada suasana haru, kemudian suasana bahagia dan suasana romantisnya. Oke. Itu single memang hadiah buat pemenang atau memang next step-nya aja? Atau memang hadiah? Memang untuk pemenang. Jadi salah satu hadiah untuk pemenang LIDA 2021 itu termasuk single kemenangan waktu itu. Jadi Iqbal bertiga, Iqbal Ratna Sulis itu awalnya udah recording waktu kami beberapa hari sebelum grand final. Nah itu kita recording, kita dibikinin 3 versi gitu, ada versi Iqbal, versi Ratna, versi Sulis, dan nanti siapapun yang menang kalian akan bawakan versi kalian di atas panggung, itu katanya. Nah dan waktu itu Iqbal dinobatkan sebagai pemenang gitu. Alhamdulillah. Iqbal berangkatnya berarti pendaftaran awalnya kan di Semarang tuh? Enggak, Iqbal udah praktek di RSUD Padang Pariaman kan? Oke. Pengumumannya pun juga lagi pas di UGD ya? Ya. Itu nggak melibatkan sponsor atau mungkin dari wali kota apa gitu Pariaman? Oke. Di awal audisi tentunya Iqbal belum meminta restu ya terhadap pemerintahan Sumatera Barat. Nah, jadi di situ Iqbal audisi sendiri. Kemudian pas lolos mau ke penjurian artis itu juga masih sendiri. Nah, setelah penjurian artis dinobatkan 2 duta provinsi Sumatera Barat lolos ke panggung besar. Nah, di situ Iqbal meminta dukungan ke pemerintah daerah di Sumatera Barat. Mulai dari Wali Kota Pariaman, kemudian Dinas Pariwisata Kota Pariaman. Kemudian tempat Iqbal praktek kan itu daerah Kabupaten Padang Pariaman. Itu meminta kepada Bupati, Pak Suatribur. Kemudian juga Iqbal minta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman izin untuk cuti istilahnya dari intensif, kemudian juga sampai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat,
kemudian Kementerian Kesehatan Nasional, sampai ke Ikatan Dokter Indonesia di cabang-cabang tadi, sampai ke nasional juga, sampai ke PD, Program Internship Dokter Indonesia juga Iqbal minta izin. Kemudian Iqbal juga minta izin ke Undip, tempat Iqbal kuliah dulu, karena memang nggak ada hubungan sih, cuman untuk administrasi itu masih ada ikatan gitu dengan Undip. Nah, terus juga Iqbal minta izin ke 3 fasilitas kesehatan yang Iqbal tempat praktek, tempat magang. Terus Iqbal juga minta dukungan juga kepada pemerintahan provinsi, mulai dari gubernur Pak Mahyeldi, kemudian wakil Pak Joinaldi, kemudian kepada Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat juga. Dan alhamdulillah dari itu semua, ternyata beliau-beliau ini punya relasi yang sangat banyak, dan beliau menyampaikan informasi tersebut terhadap seluruh instansi, seluruh rekan-rekan beliau yang beliau sampaikan. Nah, jadi banyak banget dukungan Iqbal dari Sumatera Barat waktu itu, alhamdulillah. Setelah jadi pemenang, terus dapat hadiah 500 juta ya? Iya, benar. Aha, terus langsung mengibarkan bendera sebagai penyanyi dangdut atau penyanyi Minang atau gimana nih? Nah, waktu awal setelah selesai kompetisi itu Iqbal lebih fokus terhadap penyanyi dangdut. Nah, Iqbal lebih fokus terhadap penyanyi dangdut. Tetapi di sini Iqbal sering istilahnya tampil di Indosiar ya, sering banget setiap tampil di Indosiar tuh disuruh dimasukkan etnik Minang. Iya, gitu. benar. Ada Jadi saluang di kita ya. Iya, sering banget tuh dari tim produser maupun tim kreatif kayak sebenarnya kan kalau kita tampil itu kan awalnya lagunya udah dipilihin ya. Nanti Iqbal bawain lagu ini ya untuk konser ini. Nanti Iqbal bawain lagu ini untuk konser ini gitu. Nah, saat disuruh nyanyi lagu itu, saat JR ternyata ada unsur Minangnya gitu. Jadi disuruh kayak kadang di interlude-nya, kadang di ralnya, pokoknya ada kadang di musiknya gitu dimasukin unsur-unsur Minang. Jadi Iqbal tetap kayak merasa berarti di sini Iqbal memang di branding untuk Iqbal nyanyi itu memang ada unsur Minangnya gitu, untuk mengentalkan bahwasannya Iqbal penyanyi dangdut, tetapi untuk unsur Minangnya Iqbal juga bisa gitu. Iqbal juga dikenal akan hal itu gitu. Oke. Iqbal saya lihat juga ada nyanyi Pasan Mande. Ada Pasan Mande ada. Terus Iqbal pernah nyanyiin lagu ini apa ya, dari David Istanbul tuh. Minyak Habis Sampai Tak Lama. Oh, yang duet sama Ikke Nurjanah. Enggak, itu yang sendiri. Kalau yang Ikke Nurjanah itu lagunya Fauzana yang Panek Diawak Kayo Diurang. Iya. Itu. Gak ada rencana mau rekaman lagu Minang? Ada Bang, ada. Pengen banget. Karena kan istilahnya ya kalau kita di Minang tuh kan kadang tahu lah ya, orang Minang tuh menganggap kalau misalnya dia seorang artis, penyanyi, berarti dia punya single Minang gitu kan biasanya. Jadi Iqbal pengen banget punya single Minang itu. Dulu tuh pernah diajakin sama satu label gitu untuk bawain lagu Minang. Jadi di record gitu. Cuman mungkin ini lagi proses ya. Ada kok. Bareng harus kerjasama dulu sama tim manajemen Iqbal, dan ya mohon doanya aja mudah-mudahan segera rilis dan lancar untuk prosesnya gitu. Amin. Iqbal setelah menang under manajemennya Indosiar, si Nida tadi atau punya manajemen sendiri? Jadi di Indosiar setelah selesai dari ajang pencarian bakat itu, kita udah ditampung dalam satu manajemen namanya Stream Entertainment. Ya, mulai dari Dangdut Academy, Liga Dangdut, Pop Academy, Bintang Pantura, itu kita udah masuk ke Stream Entertainment itu.
Jadi di situ kita dikontrak untuk untuk di manage terhadap kita nanti dilatih di sana tentang kemampuan kita bernyanyi, kemampuan kita bermain musik pun, atau kemampuan lainnya, misalnya acting, atau misalnya menjadi host, atau jadi MC, itu kita juga dilatih di sana. Kemudian kita juga untuk secara hukum kita juga dilindungi. Kemudian kita untuk berkarya juga udah difasilitasi, yaitu label musik 3D Entertainment. Oke. Terus setelah menang juga, job makin banyak dong? Alhamdulillah. Mohon doanya agar terus banyak dan makin banyak. Tabrakan nggak dengan kegiatan rumah sakit? Nah, kebetulan Iqbal sekarang tuh masih cuti, Bang. Jadi masih cuti untuk intensifnya. Jadi kalau untuk praktek, Iqbal kan harus pegang surat izin praktek. Yang mana surat izin praktek itu harus Iqbal terima kalau Iqbal selesai magang. Nah, sedangkan magang Iqbal tuh belum selesai. Berarti sekarang masih escape ya? Enggak, Iqbal udah dokter. Iqbal udah sumpah dokter. Iqbal udah koas udah. Oke. Iqbal udah S1 udah, S-Ket sudah, koas sudah, sumpah dokter, mendapatkan gelar dokter officially sudah. Tapi ada namanya internship untuk mendapatkan surat izin praktek gitu. Sebagai dokter jadi umum. Jadi dokter ini lulus setelah koas itu tidak bisa praktek kemana-mana. Walaupun udah punya gelar dokter di awal nama, itu mereka nggak bisa praktek kemana-mana. Jadi mereka harus melampaui satu tahap lagi namanya internship. Nah, internship itu maksimal 1 tahun. Itu terserah di seluruh Indonesia, di fasilitas kesehatan manapun bisa ditempati. Kemudian nanti setelah SIP itu keluar, nah barulah, dan STR, surat tanda registrasi itu STR aslinya itu keluar, barulah nanti kita bisa leluasa praktek di manapun yang diinginkan. Ada planning ngambil spesialis? Ada, Bang. Ada banget. Dokter ini kan sebenarnya kan prospeknya kan bukan hanya untuk klinis aja ya. Maksudnya menjadi dokter umum, praktek terhadap pasien, ataupun menjadi spesialis, tetapi juga ada klinis, ada yang menjadi akademisi, itu seperti dosen, kemudian menjadi peneliti di laboratorium, ataupun kebijakan, misalnya di kementerian atau dinas kesehatan gitu, ataupun di rektor di tempat-tempat yang memegang kebijakan tentang kesehatan gitu. Nah, Iqbal ada ketertarikan terhadap dunia klinis. Pertama, prospeknya itu pengen jadi spesialis. Ada ketertarikan untuk di kebijakan gitu, ingin masuk Kementerian Kesehatan gitu. Nggak ada planning menjadi dokter kecantikan apa yang lagi hype banget nih sekarang nih, nyari duitnya di situ? Iya sih, banyak banget yang ngasih usul, mulai dari senior dangdut ya, Bunda Inul, Mami DP, Dede Lesti bilang, Pak Dokter, ayolah jadi dokter spesialis kecantikan, biar kita nanti kalau misalnya mau perawatan ke Pak Dokter aja. Terus Iqbal bilang, insya Allah amin, mohon doanya mudah-mudahan lancar, kata Iqbal gitu. Cuman jujur kalau dari Iqbal sendiri, itu Iqbal untuk keinginan menjadi dokter spesialis kecantikan, atau namanya kalau sekarang kan SPDV ya, dermatologi dan venereologi. Nah, itu tidak menjadi nomor 1 dalam list keinginan Iqbal gitu. Jadi Iqbal pengennya tuh spesialisnya tuh pengennya mata, atau dulu tuh pernah pengen banget untuk anestesi. Tapi Iqbal nanti akan tentunya memilih dari spesialis ini tuh nggak mudah banget. Jadi kayak jadi kita dalam menentukan spesialis kita itu juga harus tahu biasanya kita waktu magang kita sering mendapatkan kasus apa.
Kemudian kita udah mendalami ilmu apa, kita nyaman di ilmu apa. Kemudian nanti juga dilihat kita pengen istilahnya tuh menjadi spesialis ini tuh cita-citanya apa ya? Strateginya tuh apa? Pengen family time yang banyak atau pengen spare waktu untuk kerja yang banyak atau pengen ada dapat penghasilan yang banyak tetapi liburannya juga banyak gitu. Pokoknya itu banyak yang harus dipikirkan Bang karena setiap spesialis itu ada risiko tertentu yang harus diterima gitu. Bener. Terus setelah menang Job of Air paling besar kemana aja? Event paling besar apa aja? Event paling besar alhamdulillah Iqbal terakhir itu Iqbal tampil di AMI Awards. Oh ya, ada lihat kemarin. Award di RCTI itu Iqbal nggak nyangka banget. Belum cukup 2 tahun Iqbal berkarir, Iqbal udah dipercaya untuk tampil sebagai salah satu pengisi acara di AMI Awards di Anugerah Musik Indonesia. Nah itu di RCTI tahun 2022 kemarin itu Iqbal nggak nyangka sama sekali karena dan masuk juga nominasi untuk penyanyi dangdut pria terpopuler. Masuk nominasi salah satunya untuk lagu dangdut Lebih Dari Hidupku. Itu Iqbal kayak, ya Allah, memang rezeki itu datang dari mana aja, dari siapa saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja yang tidak kita duga-duga gitu. Berarti memang berasa feel gue emang di dangdut gitu kali ya? Iya, alhamdulillah setidaknya Iqbal sudah dikenal di industri musik Indonesia ini sebagai penyanyi dangdut. Kayaknya bakal jadi MC juga loh. Amin. Iqbal, Ya, Bang. sampai sekarang prestasi segini siapa yang paling berjasa di dalam karir sebagai dokter, sebagai penyanyi? Siapa? Mama. Yang paling berjasa tentunya Mama dan Papa. Okay. Mama, Papa itu sangat berjasa. Apapun tidak akan tergantikan. Yeah. Jasa beliau berdua tidak akan tergantikan. Bahwasannya memang dari kecil Iqbal ya udah dibesarkan dan bakat Iqbal turun dari beliau berdua pastinya dan dari campur tangan beliau berdua juga. Oke. Terus yang belum kesampaian apa ini untuk karir? Karir Iqbal yang belum kesampaian sekarang tuh Iqbal pengen punya album ya Bang ya, album dangdut maupun album Minang. Kemarin baru single ya? Bang. Ya, soalnya ini kan baru single kan, jadi pengennya tuh ada deretan lagu Iqbal jadi album gitu misalnya. Terus pengen juga bisa istilahnya apa ya? Iqbal udah 2 kali masuk nominasi Indonesia Dangdut Award. Okay. Kemudian udah sekali masuk nominasi Anugerah Musik Indonesia. Mungkin pengennya sekali aja bisa membawa pulang piala penghargaan. Amin. Kemudian juga Iqbal pengen untuk profesi dokter Iqbal bisa menyelesaikan untuk magangnya dan bisa istilahnya dokter itu menjadi pekerjaan prioritas Iqbal sebenarnya, profesi prioritas Iqbal nantinya karena itu cita-cita dari kecil dan cita-cita Mama juga, yang mana mungkin untuk prospek kedepannya itu lebih menjanjikan. Tetapi tentunya Iqbal harus tetap belajar dan progres diri dalam dunia industri musik dangdut juga gitu. Ya pengen dikenal ikonik lah seperti Dr. Tompi, tapi ini versi dangdutnya Dr. Iqbal gitu. Terus ngomong-ngomong dokter dan penyanyi, pernah ketemu jadwal yang tabrakan nggak sih? Kalau sekarang sih ada pernah. Cuman masih bisa diatasi sih waktu itu. Jadi kayak alhamdulillahnya tuh waktu itu untuk Iqbal yang profesi dokternya itu bisa izin dulu gitu. Terus nyanyinya waktu itu soalnya lagi ada taping kalau nggak salah gitu. Iqbal waktu itu belum praktek ya, soalnya kan Iqbal belum boleh praktek nih kalau selesai dari lidah nih, karena belum punya SIP kan. Waktu itu Iqbal diajak untuk penelitian sama teman dokter juga. Terus planning dalam waktu dekat?
Planning dalam waktu dekat. Ya. Oke. Planning dalam waktu dekat. Iqbal pengen keluar single baru. Pertama. Oke. Yang Minang tadi. Pengen Minang, pengen dangdut dua-duanya. Oke. Terus Iqbal pengen banget, ini nggak tahu sih. Ini kan di Indosiar kan Dangdut Akademi Asia 6 kan udah mulai dibuka audisinya. Aha. Nah, Iqbal mohon doanya semoga Iqbal menjadi salah satu perwakilan Indonesia untuk Dangdut Akademi Asia. Amin. Oh, akan ada Akademi Dangdut Asia ya? Ya, udah baru 2 hari yang lalu dikeluarkan posternya di official account Instagram Indosiar. Oke. Aha. Terus saya penasaran sama lagu Gelora Asmara. Gejolak Tadi Asmara. kita 2-3 lirik. Gejolak Asmara boleh. Gelora Asmara apa Gelora Asmara ya? Gejolak Asmara, Bukan gejolak, bukan Gelora. Oke. Iya. Oke. Oh, boleh. Satu, go. Oke. Senyummu sungguh menawan, wajahmu ayu rupawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Hayaya, hatiku tergoda, hayaya, sungguh pesona, hayaya, saat memandangmu hati bergetar. Hayaya, kau sungguh jelita, hayaya, tak dapat ku lupa, hayaya, padamu aku benar-benar cinta. Keren. Terus berarti untuk off air dalam waktu dekat kapan? Untuk off air dalam waktu dekat itu tahun baru sih. Oh, keren loh, udah dapat job tahun baru di mana? Ini masih dikondisikan, rencana sih di daerah Jakarta ini, di daerah Jakarta, Tangerang, Jakarta gitu. Oke, seru ngobrolnya. Sehat terus, makin sukses. Amin. Makasih banyak Abang. Makasih banyak juga udah ngasih kepercayaan Iqbal untuk bisa ikut andil, bisa berbagi pengalaman juga di Henry and You Channel. Mudah-mudahan Abang sehat selalu, banyak rezeki, lancar, sukses selalu. Salam untuk keluarga, awak sama-sama orang Minang, saling-saling mendukung dan saling mendoakan. Amin. Oke, makasih ngobrolnya, sehat terus. Ya Bang. Makasih banyak. Juga harus segera sehat juga. Amin. Oke, makasih Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nyanyi itu mulainya lewat film, Nalianto. Gimana ya? Kau yang sangat ku sayang. Ceritanya bagus, tapi saya menolak karena di situ saya memang senang kalau Agustusan Gak heboh kayak artis yang lain yang halusnya bla bla bla. Sederhana tapi keren. Kalau gue bikin channel ini gara-gara pengen seperti Ferdi Hasan loh. denger apa yang honor tuh waktu itu cuma 5.000 perak sih, pernah nyangkut. Dan gue udah dapat bocoran salah satu wardrobe-nya pakai dari